ada pewartaan-pewartaannya, mujizat-mujizatnya, dan juga karya penyelamatan. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan, memberikan kemuliaan kepada mereka, supaya mereka juga kemudian menjadi saksi pemberitaan Injil kepada semua orang. Jadi kita semua yang hadir di sini, termasuk saya, juga percaya karena pemberitaan Injil dari para rasul dan juga para murid. Jadi kita tidak bisa menerima kitab suci turun langsung dari langit. Tidak ada. Tidak ada kitab suci turun langsung dari langit. Yesus yang lahir melalui perawan Maria, kemudian dia memberitakan Injil, dan dia ada murid-muridnya. Dari murid-murid itu dia memilih 12 rasul, lalu kemudian dari 12 rasul dengan para murid, kita menerima pewartaan dari mereka. Maka Yesus mendoakan kita semua. Aku berdoa supaya mereka-mereka yang terpilih, itu mereka bisa mewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Bukan hanya untuk mereka ini aku berdoa, tetapi juga kepada mereka yang Injil diwartakan dan mereka percaya. Kita semua. Jadi Yesus mendoakan kita semua. Kita mendengarkan Injil dari para rasul, para murid yang hidup bersama dengan Yesus pada waktu itu. Lalu kemudian mereka terpencar ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dengan demikian kita mendapatkan pewartaan dari mereka. Kita tidak melihat Yesus, tetapi para rasul dan para murid melihat Yesus. Lalu mereka bersaksi tentang pewartaannya. 3 tahun mereka hidup bersama. Pasti mereka ada suka duka bersama dengan Yesus. Misalnya kami bertugas di sini, atau Pater Lackner, jangan saya, Pater Lackner yang bertugas di sini sudah hampir 50-an tahun. Orang akan menceritakan tentang kehidupan Pater Lackner. Oh, dia sekian. Demikian juga para murid, para rasul, mereka akan bersaksi dan menceritakan tentang kehidupan Yesus. Dia melakukan mujizatnya demikian. Lalu dia memberitakan demikian, kata-katanya begini. Lalu dari semua kesaksian itu yang dibukukan di dalam kitab suci, dan kita semua mendengarkan. Jadi tidak bisa kita bilang, oh kitab suci itu ilham dari, ya betul, ilham dari Tuhan, tapi hadir melalui orang-orang yang membukukan. Orang-orang itu siapa? Mereka-mereka yang hidup bersama dengan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Dialah yang mewartakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang memperkenalkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus kalau kita tidak, Yesus tidak datang ke dunia? Lalu orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus mendengarkan itu, bahwa oh, bukan hanya pribadi Yesus, tetapi ada juga Bapa yang mengutusnya, dan juga Roh Kudus yang nanti akan dicurahkan kepada kita semua. Maka kita mengenal Allah itu satu, tetapi punya 3 pribadi. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Mengatakannya kepada siapa pertama-tama? Kepada para murid yang mengikutinya pada waktu itu, kepada para rasul yang terpilih dari antara murid-murid. Dari situlah kita mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau tidak ada kitab suci, kamu tahu dari mana? Harus ada pemberitaan. Kitab suci itu diberitakan sehingga ada penjelasan-penjelasan. Oh, demikian. Jadi hari ini Yesus berdoa pertama-tama karena berdoa kepada para muridnya, para rasulnya, dengan harapan supaya pertama mereka harus satu dulu. Jangan satu pikiran lain, satu punya pendapat lain, satu buat ini, tasibu sembarang, akhirnya tasira. Yesus tidak mau itu. Kalau tasira dan tasibu sembarang, dengan demikian pewartaan yang satu itu tidak berjalan. Makanya Yesus mendoakan mereka semua supaya pertama-tama mereka harus satu dulu. Satu itu artinya bahwa supaya Yesus itu hidup di dalam mereka, dan mereka punya satu pikiran untuk keluar dan bersaksi, mewartakan kabar gembira kerajaan, mewartakan Injil. Kalau waktu itu para rasul dong bertengkar kiri kanan, lalu para rasul juga kata sibuk sampai para mereka sudah dipilih dan diurapi secara khusus, maka Injil tidak sampai di kita. Dan kita ini tidak tahu kita ini tahu hidup karma. Kita tidak akan dengar Injil. Siapa
kalau mereka tidak bersatu, siapa yang mau bukukan pewartaan Yesus, mujizat-mujizat Yesus dalam satu kitab? Yang dalam Injil Yohanes di bagian terakhir itu dikatakan bahwa tidak semua kesaksian itu ditulis dalam buku kitab suci. Makanya gereja Katolik juga meyakini adanya tradisi suci dengan magisterium gereja. Ajaran-ajaran bapak-bapak gereja itu juga menjadi sumber iman kita. Tradisi-tradisi para rasul itu juga menjadi sumber iman kita. Misa ini tidak ada di dalam kitab suci, tidak ada. Kita hanya menafsir bahwa perjamuan malam terakhir itu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan lalu membagikan. Lalu Yesus mengambil piala, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Tetapi tradisi misa yang seperti ini itu tradisi para rasul yang kita misa. Jadi ini turun-temurun pewartaan para rasul yang sampai di kita ada misa. Lalu hidup selibat seperti kami, itu juga sudah diwartakan oleh para rasul. Bahwa supaya pelayanan itu berjalan secara efektif dan optimal, yang mau menjadi pewarta tidak boleh kawin. Supaya dia melulu tentang kerajaan Allah, dia lurus. Kalau dia kawin, dia masih sibuk dengan istri, dia masih sibuk dengan anak, akhirnya pemberitaan Injil, pemberitaan pewartaan tentang kerajaan Allah tidak akan berjalan. Contoh, kalau misalnya saya di sini sudah hampir mau 5 hari, apa sih istri telepon terus? Nah, kalau saya ada istri dan anak, di sana bilang garam senada, dan saya di sini pusing. Ini mau omong tentang ini, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, ini pusing. Karena di sana garam senada. Jadi berpikir tentang dunia, akhirnya pusing. Makanya orang-orang yang dipilih secara khusus, banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, para murid. Tetapi 12 orang itu dipilih secara khusus supaya bisa mengemban tugas pewarta. Contoh yang tadi saya contoh, supaya jangan terhentak. Jangan sampai saya di altar, anak datang tarik saya pun jubah begini. Ya karena saya punya anak, tidak bisa saya tolak dia. Maka orang-orang yang mau untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kalau perempuan ya mengabdikan diri melalui suster. Tidak boleh kawin, supaya karya pewartaan dan lain sebagainya jangan terhambat oleh situasi dunia. Mereka memang dari dunia, tapi mereka bukan dari dunia. Kita semua dari dunia, tapi kita adalah milik Allah. Lalu untuk yang laki-laki itu harus mengabdikan diri sepenuhnya untuk kerajaan Allah, harus masuk untuk pastor. Juga ada frater seumur hidup, juga ada bruder. Supaya Injil yang diwartakan itu jangan terhambat oleh situasi dunia apa. Jadi menjadikan orang menjadi satu, menjadikan umat menjadi satu, berdoa supaya umat menjadi satu, mereka-mereka yang percaya juga menjadi satu. Lalu mereka-mereka yang menjadi pemberita Injil, pewarta Injil juga menjadi satu di dalam Allah. Harus menjadi satu di dalam Allah. Jadi terpencar-pencar, kemudian kita kumpulkan menjadi satu dalam gereja yang kudus. Jadi Allah sudah mendirikan, Yesus sudah mendirikan gereja. Dan kepada Petrus sebagai batu karang, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi gereja yang didirikan itu yang sekarang. Jadi kalau siapa yang terpental keluar dari sini, keselamatan tidak ada. Itu kalau kamu bisa paham. Siapa yang keluar dari gereja, tidak ada keselamatan. Karena Allah mendirikan gereja sebagai sarana keselamatan. Jadi kita datang berhimpun di sini. Ini semacam bahtera. Nah, jadi masuk semua di dalam untuk mendengarkan pewartaan, makan tubuh dan darah Kristus. Dengan demikian kamu memperoleh keselamatan. Kamu berdiri di luar, coba lihat panas. Dengan demikian kamu tidak selamat. Masuk sini supaya mendapatkan naungan, kesegaran baru, kekuatan baru. Melalui sakramen-sakramen dalam gereja, Yesus berdoa kepada kita supaya menjadi satu. Ut omnes unum sum, supaya mereka semua menjadi satu.
supaya